Saya mau saksikan mengenai ketika kita terjadi pemulihan kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu memang berkat mengalir, gitu. Artinya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu, adik atau saudara semua di sini, setiap kita harus ada yang namanya proses ya di dalam hidup. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tapi kuncinya bagaimana respon kita sama Tuhan itu yang terpenting. Kalau kita responnya hanya gini-gini aja, udah gini-gini aja. Tapi ketika kita mau respon Tuhan, kok dia bisa ya kayak gitu sama Tuhan, kok saya enggak? Kan Tuhannya sama. Sayang kan? Kalau dia ada orang bersaksi bisa dimenangkan, bisa dipulihkan, bisa disembuhkan, kok saya enggak? Tuhannya sama. Kita sama di mata Tuhan. Apa yang membuat beda? Yang buat kita beda apa? Ya bagaimana sikap hati kita sama Tuhan, gitu. Jadi saya nih melihat memang ketika ada hal di mana proses sikap hati saya dipulihkan, itu Tuhan benar-benar lagi bekerja dalam hidup saya. Artinya satu persatu saya nggak ngerti itu cara Tuhan ya. Tuhan pakai siapa aja deh untuk memenuhi kebutuhan saya, untuk memenuhi keperluan anak saya, seperti itu. Tuhan bisa pakai dari mana aja. Saudara sepupu kita orang Muslim Tuhan pakai, gitu. Terus sekarang nih lagi dibuka melalui teman saya yang saya nggak sangka gitu. Jadi tiba-tiba dia mau jadi marketing untuk saya punya usaha, gitu kan. Saya juga nggak sangka sih, tapi memang saya bilang saya yakin kok. Saya bilang ini Tuhan, saya yakin suatu saat ada di mana waktunya Tuhan untuk dibukakan buat saya. Tapi Tuhan yang berurusan dengan sikap hati saya dulu. Kalau sikap hati saya benar, nah itu pasti deh kita akan mengalir. Nah itu yang saya alami sekarang ini. Satu persatu Tuhan sudah buka jalan gitu ya. Artinya saya juga jadi berkat buat teman gitu dan orang sekeliling, dan artinya kita saling lah gitu. Jadi ada teman saya jadi marketing, saya untuk bagian kelolanya gitu. Ya tetap bantu doa, kita saling mendoakan ya, maksudnya supaya usaha ini juga dapat berjalan dengan lancar gitu. Dan ya nomor yang terpenting itu yang saya ingatkan, bahwa yang saya tahu bahwa ketika kita dipulihkan sikap hati kita dengan Tuhan, apalagi hubungan kita ya. Oh ya, satu lagi saya mau ingetin, saudara udah tahu siapa itu Roh Kudus? Nah, dia itu pribadi. Jadi jangan didiemin, ajak bicara. Saudara lagi nyuci piring, lagi nyapu. Jadi itu perlu bicara, maksudnya kita perlu komunikasi dengan beliau. Ya, karena Tuhan itu dekat sebenarnya, yang bikin jauh kita, gitu. Jadi itu yang dilatih ya, komunikasi kita dengan Roh Kudus sampai akhirnya kita paham apa yang Tuhan mau. Kalau kita nggak latih, kita nggak bicara, nanti lama-lama saya yakin, saya percaya bagi jemaat yang sudah setiap minggu mendengarkan firman itu tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan bekerja dengan pribadi lepas pribadi. Gitu, karena kita Tuhannya sama. Ya, kembali pada sikap hati kita lagi. Itu aja. Mari kita baca firman Tuhan. Mazmur 1. Tadi kita baca ayatnya ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kalau tadi di ibadah yang pertama berbicara tentang bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, yang pertama tadi di sana dikatakan kita harus menghidupi firman. Tadi yang pertama di ibadah pertama. Lalu yang kedua katanya apa tadi Mariko? Yang kedua setelah firman hidup dalam kasih. Ya. Lalu yang ketiga apa tadi yang ketiga masih
dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Bertumbuh, berakar, menjadi kuat di dalam Tuhan, harus ada firman yang dihidupi. Yang kedua, harus apa yang kedua? Hidup di dalam kasih. Yang ketiga, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dan ini ayat ini mengatakan yang berbahagia, ya, yang berbahagia adalah orang yang berhasil. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Ya. Lalu apa? Menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri, ya, di jalan orang berdosa dan tidak duduk, ya, di dalam kumpulan pencemooh. Ya. Kalau kita lihat ke hal yang lain, ini berbicara tentang 3 komunitas, ya, 3 komunitas. Komunitas yang pertama adalah di mana saudara berjalan dengan orang fasik, ya. Lalu dikatakan berdiri dengan orang yang berdosa dan duduk dengan pencemooh. Ya, ini berbicara tentang komunitas. Komunitas itu akan sangat menentukan bagaimana hidup Anda ke depan. Saya dibesarkan oleh sebuah komunitas. Dari saya kecil di kampung sampai saya menjadi SMA, pindah dari kampung saya, lalu sampai ke sini ke Jakarta, sampai hari ini saya adalah hasil dari komunitas di mana saya dibesarkan di sana, di mana saya bertumbuh di sana, di mana saya berbuah di sana, di mana saya menjadi berkat di sana. Ya, saya puji Tuhan, saya jauh dari keluarga, jauh dari kampung, tapi saya bersyukur Tuhan bawa saya masih di dalam komunitas yang membuat saya, yang membantu saya boleh bertumbuh meskipun enggak terlalu baik, tetapi saya akhirnya bisa bertumbuh karena saya ada di dalam komunitas yang baik, komunitas yang benar buat saya untuk saya bisa bertumbuh dan saya juga bisa membantu orang lain bertumbuh. Dan yang selanjutnya dikatakan di sini, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Kalau tadi ibadah pertama menghidupi firman. Menghidupi firman itu adalah dia yang suka, ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Menghidupi firman itu. Ya. Kita mengatakan berbahagialah. Yang berbahagia adalah orang yang apa? Yang tadi dikatakan tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dengan 3 komunitas tadi. Pencemooh, orang fasik, ya, orang berdosa dan pencemooh, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau saudara punya firman dalam hidup saudara, saudara akan berbahagia. Bahagia itu nggak bisa dibeli. Ya. Mungkin kita bisa menilai sis dia bahagia ya kerja di UPH. Siapa yang tidak tahu UPH? Ada yang pernah dengar UPH? Pernah? Universitas Pelita Harapan. Universitas Pelita Harapan. Ya. Orang kalau nanya Palija apa Palija? Nggak tahu apa. Malah dibilang Palawija malah bilang. Ya. Nah, orang menilai kebahagiaan itu dari apa yang kelihatan dia punya, dilihat oleh mata. Tapi tidak ada yang bisa melihat kedalaman hati. Ya. Orang yang berbahagia ketika dia sulit, ketika ada firman Tuhan dalamnya, firman Tuhan yang dia baca, yang direnungkan itu akan menguatkan dia. Akan membuat dia yakin untuk menghadapi ini, bahwa Tuhan yang akan bersamanya. Allah yang Immanuel tadi yang kita nyanyikan. Ya. Kau kuatkan aku bertahan. Kenapa? Dalam situasi susah, hanya orang-orang yang memiliki firman Tuhanlah yang akan berbahagia. Masalah boleh datang, tapi engkau tetap berbahagia karena engkau memegang janji Tuhan.
Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Sekali dia berfirman, itu menjadi hukum bagi Tuhan juga yang berfirman. Apalagi bagi kita yang diciptakan. Sekali dia berfirman, dia pasti akan lakukan firman. Sekali dia berfirman, dia pasti akan tepati firman. Amin. Makanya firman Tuhan itu dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita sering iri sama orang, dia dengar suara Tuhan loh. Katanya Tuhan bicara kepada dia. Nggak usah ngiri. Ini firman Tuhan. Kalau mau dengar Tuhan berbicara, bacalah ini. Nanti kau akan datang sama teman, wah Tuhan berbicara kepada saya. Kapan berbicaranya? Tadi malam. Di mana? Lewat firman-Nya. Amin. Jadi saudara-saudara, berbahagialah kalau kita bisa beribadah, kita bisa mendapatkan kebenaran, kita diajar, kita dikoreksi, kita ditegur, kita dikuatkan, kita dibawa kepada kebenaran. Mari menjadi orang hidup di firman, yang kesukaannya adalah firman, yang direnungkan adalah Taurat juga siang dan malam. Jadi duduk itu kita kapan? Duduk kapan? Berdiri kita kapan? Duduk kapan aja bisa. Berdiri aja kapan aja bisa. Berjalan kapan aja bisa. Artinya saudara, seperti itulah harusnya kita merenungkan firman itu, melakukan firman itu, menghidupi firman itu. Tadi pagi saya kasih contoh, kalau tujuannya untuk kaya, mungkin saya akan kaya. Kalau dari segi rumah, mungkin hari ini mungkin saya udah punya rumah 5 atau 6 atau 7 mungkin. Ya. Tetapi kekayaan itu bukan tentang itu. Kaya dari Tuhan itu adalah kamu murah hati. Kamu orang yang penuh kasih. Kamu orang yang penuh belas kasihan, penuh kesabaran. Pengennya nolong orang, pengennya doain orang, pengennya bantu orang, pengennya tolongin temennya. Itu adalah praktek dari yang tadi, firman dan praktek kasih yang Tuhan telah buktikan bagi kita semua. Jadi hari-hari ini, ayo berhenti dikasih, ya. Berhenti minta dikasih, maksud saya. Berhenti dimintain belas kasihan. Berhenti meminta belas kasih. Kasih Kristus sudah cukup buat kita. Lebih dari cukup. Justru karena kasih Kristus yang kita sudah dapatkan, kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Kecuali kalau kita belum mengalami Kristus, saya nggak bisa paksa. Tapi saya percaya setiap kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia adalah ciptaan baru. Apa ciptaan baru? Kemarin minta, sekarang apa? Memberi. Sekarang, dulu minta diberkati, sekarang pengennya memberkati orang. Dulu minta dibantu mulu, sekarang katanya bantu orang. Dulu minta didoain mulu, sekarang doain orang lain. Itu namanya berubah. Bukan berubah begini. Muter-muter di situ terus. Ayo. Kalau dulu kerjanya main cewek mulu, berubah itu apa? Ya sekarang nggak main cewek. Kalau dulu kerjanya bohong mulu, sekarang nggak bohong. Tuhan tidak pernah ciptakan kita untuk begini. Tuhan mau kita begini. Berkat udah Tuhan kasih, saatnya kita juga bagikan berkat itu sama orang lain. Bukan cuma tentang duit, bukan tentang apa yang kita punya, tapi orang sering melihat apa yang kelihatan. Tapi
Tapi belas kasih itu bukan dari uang, bukan. Belas kasih itu dari sini datangnya. Kita sudah diubah oleh Tuhan dan kita akan membagikan. Sis dia lah yang tahu itu. Berapa? I hope menjadi berkat buat banyak orang, saya nggak tahu. Saya lupa. Sis dia yang ada catatan. Saya mau katakan sama kita. Kita sering salah mengerti Bapak. Kita sering salah mengerti Bapak. Kita maunya Bapak punya kehendak jadi atas hidup kita. Tapi kita sering kali apa? Kita bantu Bapak untuk menggenapi janji Bapak. Akhirnya bukan kehendak Bapak yang jadi, ini kehendak karena aku. Jangan salah mengerti Bapak. Eca, jangan salah mengerti disiplin. Ya, buat anak-anak muda yang masih anak-anak. Jangan salah mengerti didikan orang tua. Jangan salah mengerti. Ya. Orang tua jangan salah mengartikan kasih juga sama anak-anak. Apa aja diminta dikasih, apa aja diminta dikasih, apa aja diminta dikasih. Adanya kasih, Pak. Kasih. Bapak itu mendisiplinkan anak yang dikasih. Kalau saudara tidak disiplinkan, berarti saudara bukan anak Bapak, anak tetangga. Ya, supaya Eca mau ke rumah saya, ya, saya kasih dia duit deh tiap hari. Gitu kan? Jangan salah mengartikan itu. Semua kita terlalu sering begitu. Tuhan jadi kehendak menjadi kehendak, Tuhan bilang ya kerja. Yang dilakukan apa? Jadilah kehendakku atas diriku. Jadilah kehendakmu Tuhan. Tapi dalam prakteknya, bagi dong, om, bagi dong, om, bagi om. Om, kasihan om. Udah 2 hari nggak makan, om, di solarian. Oke. Di hari ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya, ya, menghidupi firman, ya. Menghidupi firman itu apa? Kita sudah mengerti kebenaran, tapi kalau belum dilakukan, nggak ada apa-apanya, Pak. Faith without action is nothing, is empty, is zong. Kita udah tahu kebenaran, belum berhenti di situ, lakukan. Mudah nggak? Nggak mudah. Pak Amos maunya duit berapa sih bulanan? Pak Amos berapa anak buahnya? Itu terlalu sering. Tapi saya punya anak buah ada 65 orang. 65 orang, saya akan mempertaruhkan masa depan anak buah saya. Ya, 65 orang, mereka masih muda-muda loh. Bayangkan kalau saya meneladangkan apa yang bukan kebenaran, rusaklah ke depan generasi. Kalau generasi ini rusak, berarti Pamjaya juga nanti rusak. Apa yang bisa kita lakukan buat bangsa ini? Mungkin duit kita nggak bisa kasih, tapi apa? Teladan. Orang lihat hidup kita itu menjadi Injil yang terbuka, suratan yang terbuka, praktek kasih ada. Maka sulit? Tidak. Bagaimana kamu mau merawat si Oma? Oma masih hidup kan? Bagaimana Ida mau merawat Oma kalau dia nggak punya kasih? Saya percaya bahwa Ida sudah mengalami kasih Tuhan. Makanya dia ngerawat itu bukan cuma karena mau dapat duit, tapi dia lakukan bahwa memang Tuhan yang taruh Ida di situ untuk rawat nenek itu. Semuanya gitu. Amin. Jadi ingat kan sis? Berapa arti amin di sini ada berapa?
Amin untuk firman Tuhan. Satu. Yang kedua, kalau berdoa di belakang, ya, menutup doa. Yang ketiga, bangunin orang. Ya. Jadi, kalau ada orang baru di sini, pengerja di sini harus kasih tahu supaya nanti bilang ajaran sesat. Ya, kalau ada orang baru, misalnya orang dari luar, kasih tahu Bu Weni, Bu, sebelum nanti masuk ibadah, saya mau kasih tahu di sini amin artinya tidak gitu ya. Ya. Nanti pulang-pulang dari sini, dia kok ajarannya sesat gitu. Ya. Lalu yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil bagi orang-orang yang menghidupi kebenaran, menghidupi firman, yang melakukan firman, yang mempraktekkan firman dalam hidupnya. Dikatakan di sana, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Whatever he does will succeed. Apapun yang dikerjakan akan berhasil. Sudah berapa kali dengar firman? Ya. Cukup sekali pernah dapat firman, langsung dikerjakan. Nah, itu luar biasa. Ya. Aku udah pernah cerita, saya pernah dikasih, ya nggak banyak sih, cuma 3 juta voucher. Ya, belanja waktu itu masih apa yang sudah tutup? Giant. Kasih 3 juta. Apa yang terjadi? Bilang sama istriku bilang, masalah kali bang istri keluar. Ya, tapi dia bilang, tapi terserah kamu deh. Ya, langsung dalam hati saya, Amos, kamu bukan anak-anakan, kamu bukan anak orang, tapi kamu anak. Bayangkan, saya langsung nangis dalam hati. Terima kasih Pak sudah diingatkan. Karena aku bukan anak sembarang. Gara-gara 3 juta, saya harus mengingkari bahwa saya anak bapak. Wah, teman saya. Begitu saya bilang, Mbak, silahkan kembalikan sama bosnya. Kembali sama bosnya. Pulang dari situ, saya langsung dalam kesendirian saya. Sepertinya saya mendengar seperti ini. I'm so proud of you, son. Aku sangat bangga, aku bangga sama kamu. Aku sangat bangga memiliki anak seperti kamu. Dan itu berulang kali tawaran-tawaran. Dari uang yang kecil sampai uang yang besar. Ya. Tapi apa? Saya tahu saya bukan anak orang, anak sembarangan. Saya anak Tuhan. Saya anak Bapa. Ya. Apapun akhirnya, endingnya hidup saya nanti. Ya, orang akan mengenal saya. Anak-anak buah saya akan cerita. Suatu saat, dulu saya punya atasan lupa Amos. Mau dibudain siapa juga nggak mau loh. Dan itu turun sama anak buah saya. Anak buah saya juga nggak berani macam-macam. Begitu dia tahu, kalau sampai dia ketahuan dia pasti tersingkir. Ya. Katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Orang pikirannya berhasilnya, tapi proses hidup yang kita lalui, ya, berhasilnya itu bukan ketika kita nggak digoda, pusingnya itu ketika kita sedang digoda. Ya, orang bilang Amos apa sih? Ya, saya naik mobil seperti itu aja, saya dibilang wah, dari mana lagi kalau nggak main? Saya mau katakan sama kita, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, bukan saya yang bilang, bukan dia yang bilang, bukan manusia yang bilang, tapi Tuhan yang bilang.
Makanya Daud ngomong gitu, Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, selidiki hatiku, apakah? Tuhan bilang, ujilah, cobalah. Oke Pak Reko, coba kita nyanyi dulu lagu yang tadi, agak naikin kuncinya. Cobalah aku, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Mari sama-sama menyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Saudara, kita akan akhiri. Mari kita simpulkan firman Tuhan hari ini. Saudara dan saya bisa berhasil, ya, tentunya menjadi berkat buat dunia ini. Yang pertama, Alkitab mengatakan, ingat komunitasmu. Komunitasmu harus ada di komunitas yang benar. Komunitasmu harus ada di dalam perkumpulan orang-orang yang benar. Komunitasmu harus menjadi seperti tanah yang baik buat pohon itu bertumbuh. Komunitasmu akan sangat menentukan tindakanmu hari-hari. Karena di dalam komunitas kamu akan mengkonsumsi sesuatu yang akan menggerakkan engkau melakukan apa hari-hari. Hari-harimu akan sangat menentukan kebiasaan, kebiasaanmu akan menentukan karakter. Kalau sudah jadi karakter, puji Tuhan kalau karakter yang menjadi baik. Kalau sudah jadi karakter yang tidak baik, mengubahnya hanya kemurahan Tuhan. Lalu yang selanjutnya dikatakan, yang kedua, ya, yang pertama tadi komunitas, yang kedua, ya, menghidupi firman Tuhan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau mau berhasil, ya,
Katakan ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Komunitas, apa yang kamu konsumsi di sini? Lalu yang kedua, kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu, mempraktekannya dalam hidupnya sehari-hari. Maka dia akan seperti pohon itu berhasil. Dari pohon yang dilihat apa? Seindah apapun pohon buah, kalau dia tidak menghasilkan buah, ya pasti ujung-ujungnya akan ditebang atau dibiarin nggak diurus. Karena apa? Tidak menghasilkan buah. Karena tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya jadi kayu bakar juga. Ya. Jadi hari ini belum terlambat buat kita semua. Ya. Colonel Sanders usia 60 tahun memulai KFC. 60 tahun. Siapa 60 tahun di sini? Hidup dimulai dari 60 tahun, Pak. KFC dimulai saat Colonel Sanders udah usia 60. Dan sampai sekarang, ya, kita lihat KFC di mana-mana. Ya, Pizza Hut kemarin agak goyang ya. Pizza Hut waktu zamannya baru Covid, mereka sampai turun ke jalanan jualan. Mungkin KFC juga, tapi yang saya lihat yang tetap kokoh salah satu itu KFC. Tetap kokoh. Apalagi? McDonald tetap kokoh. Apalagi? Satu lagi, Burger King. Dia tetap kokoh. Ya. Karena mereka punya dasar yang kuat. Enggak asal-asal, ya. Oke? Gitu ya? Siap mempraktikkan firman ya? Amin? Amin? Mari saya makin berdiri. Angkat lagi punyanya Pak Riko. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan. Kau harapan dalam kesesakan. Dalam kesesakan kau buktikan. Kau buktikan kesetiaanmu. Kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah yang Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami bertahan. Kau harapan. Kau harapan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi. Kau kuatkan kami bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya mau katakan sama saudara, saya namanya ada Immanuel juga. Immanuel Amos Paulo. Itu nama saya, ya. Saya lihat ya orang-orang yang namanya Immanuel, ya. Saya nggak tahu kenapa orang tua kasih itu, tapi saya percaya pasti orang tuanya juga punya iman, ya. Itu juga terjadi atas kehidupannya Immanuel, ya. Sampai hari ini nama itu tergenapi dalam hidupnya. Karena Allah Immanuel yang menjadi bapaknya, yang selalu menyertai malam. Itu terjadi atas kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Kadang-kadang nih saya ngerasa sendiri, ngerasa gimana ya kok hidup begini gitu. Tapi, siapa namamu? Immanuel Amos Paulo. Allah besertamu Amos Paulo. Luar biasa. Ya, ingat. Tidak ada yang perlu Tuhan buktikan. Karena apa yang Dia firmankan akan dikerjakan. Amin. Jangan pernah meragukan Tuhan. Amin. Semua
semua sudah kita alami. Dan mari renungkan firman yang tadi, ya. Mari kalau kau hari-hari ini ada di komunitas yang tidak baik, keluar dari sini. Keluar aja. Cari komunitas yang membantu untuk bertumbuh. Nggak apa-apa, keluar aja. Ya. Kenapa enggak? Jangan bergaul dengan orang yang tidak akan kemana-mana. Hah? Apa itu orang yang tidak kemana-mana? Ya, hidupnya nggak ada, tidak ada pegangannya. Ibadah di utara, kita ke utara. Ibadah ke selatan, kita ke selatan. Ibadah ke barat, kita ke barat. Ibadah ke timur, kita ke timur. Bisa jadi. Itu artinya adalah orang yang tidak akan kemana-mana karena patokannya nggak jelas. Ada ke utara di utara, ada ke selatan di selatan. Hah? Mana-mana Tuhan panggil. Artinya apa? Nggak bakal bertumbuh. Apa artinya bertumbuh? Tadi tertanam. Ya, bagaimana mau tertanam? Hari Minggu di sini tertanam. Habis itu besok diangkat lagi pohonnya, pindah lagi. Pindah lagi, diangkat lagi pohonnya. Kapan bertumbuhnya? Masih lama. Kapan bertumbuhnya? Pindah ke sini. Dikasih pupuk yang paling bagus. Dikasih sembako 2 kilo. Hah? Tapi minggu depannya udah dikasih pupuk, dicabut lagi, pindah lagi ke sana. Pindah lagi. Tidak bertumbuh. Percayalah, kita harus tertanam. Kalau enggak, nanti kita beneran dikubur, mati. Karena apa? Karena pindah sana, pindah sini. Begitu pas ketemu tanah yang beracun, matilah kau. Sudah kubilang jangan pindah-pindah kau. Matilah kau, kata sini. Nggak apa-apa ya, ini paling luar biasa. Nggak apa-apa kita menertawakan diri kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, firman ini buat kita. Ya, untuk kita bisa bertumbuh, kita harus menetap. Kalau nggak menetap, belum nyangkut akarnya udah diangkat lagi, belum nyangkut udah diangkat lagi. Nggak bakal bertumbuh. Ingat, waktu kita nggak lama di sini. Hah? Waktu kita nggak lama. Terlalu banyak gereja di bumi ini, apalagi di Jakarta. Jakarta kayak ada 2000 gereja kan di Jakarta. Apalagi Jabodetabek. Kalau you hanya mau mengejar sembako, ya itu tadi nggak berakar. Nggak berakar. Loh, tujuannya sementara untuk bertumbuh itu harus berakar. Kalau nggak ada akar, tadi nggak bisa bertumbuh. Akarnya harus kuat. Bagaimana akar harus kuat kalau kita tidak tertanam di salah satu komunitas?